Punya uang tapi receh? Assalamualaikum, everybody. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami, yakni Kalamas Cerita Tanpa Batas. Hari ini kita akan membahas sebuah konten yang mana konten kelanjutan dari yang kemarin, yakni berjudul Nuaiman. Jika kalian belum tahu siapa Nuaiman, kalian bisa tonton video sebelumnya, yakni tentang Nuaiman berani menjual temannya sendiri. Hari ini yang akan kita bahas adalah Nuaiman yang menyembelih mobil Ferrari. Tidak dapat dipungkiri, ketika Rasulullah SAW selesai hijrah atau telah hijrah ke Madinah, Islam mulai pesat-pesatnya maju. Orang-orang di seluruh penjuru datang ke Madinah, mengirimkan delegasi-delegasi ke Madinah untuk bertanya apa itu Islam dan mengapa cepat sekali Islam menyebar ke seluruh Madinah. Hingga delegasi-delegasi itu datang ke rumah Rasulullah, dan rumah Rasulullah saat itu juga tidak pernah sepi oleh yang namanya tamu. Sampai apa? Sampai halaman-halaman rumahnya dipenuhi dengan kendaraan-kendaraan delegasi tersebut. Ada unta, kuda, tapi tidak ada Toyota. Toyota belum ada pada saat zaman itu. Kendaraan paling mewah, kendaraan paling bagus saat itu adalah unta, yang mana untanya unta yang gemuk, yang besar. Itu adalah kendaraan paling mewah. Wah, luar biasa. Ketika ada beberapa para sahabat yang duduk atau istilahnya ngobrol di luar rumah Rasulullah yang Rasulullah tugaskan untuk menjaga kendaraan tersebut. Di sana juga ternyata ada seorang sahabat Nabi yang cukup polos. Yang kemarin telah kita bahas, yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Dia memang seorang yang polos, tapi polosnya tidak dibuat-buat. Apakah kalian polos? Pasti. Kemudian apa yang terjadi? Beberapa dari para sahabat, yang mana diantaranya ada Umar bin Khattab, kemudian ada juga Hamzah, ada juga Sa'ad dan lain-lain. Celetuk salah satu, wah enak ya jika kita hari ini makan daging onta. Kita sudah lama tidak makan daging onta. Kemudian lama mereka ngobrol. Nuaiman tak lama setelah mendengar ternyata para sahabat ingin memakan daging onta, dia langsung pergi dan mengambil seperangkat alat sholat. Mengambil alat untuk menyembelih unta. Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman langsung saja menyabet salah satu unta yang terparkir di rumah Rasulullah SAW sampai kepala dan badannya terpisah dan terkapar di tanah. Tak lama setelah itu datang kembali Nuaiman kepada para sahabat. Kemudian menawarkan, siapa di antara kalian yang tadi ingin memakan daging unta? No, sudah aku sembelih unta tamu Rasulullah SAW. Mendengar mendengar Nuaiman bicara seperti itu, lantas saja membuat para sahabat kaget sejadi-jadinya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus mereka lakukan? Untuk berbicara, untuk melapor kepada Rasul atas apa yang dilakukan oleh Nuaiman tersebut. Sampai apa yang terjadi? Nuaiman setelah menyembelih unta langsung kabur dia karena yakin akan dimarahi oleh Rasulullah SAW. Tak lama setelah itu, delegasi pun ada yang keluar. Ketika melihat Mercy-nya sudah terbelah antara kepala dan badannya, sontak saja dia menjadi kaget, bukan main. Kaget luar biasa, hingga dia kembali ke dalam dan melapor, mengadu kepada Rasulullah, sampai seluruh tamu yang ada di rumah Rasulullah keluar semuanya. Melihat apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di halaman. Tak lama setelah itu, Rasulullah menghampiri para sahabat tadi yang kaget
melihat apa yang dilakukan oleh Nuaiman. Kemudian apa? Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, para sahabat sudah menjawab, Nuaiman ya Rasul, Nuaiman yang melakukannya. Mana dia sekarang? Kata Rasul. Kemudian mereka menjawab, kabur ya Rasul. Nuaiman pergi. Lantas apa? Rasul dan para sahabat mengganti unta yang disembelih Nuaiman dengan 2 kali lipat. Kemudian apa? Rasulullah bersama para sahabat pergi mencari Nuaiman. Kemana sebenarnya Nuaiman pergi? Nuaiman pergi sampai ke perbatasan Madinah. Saking dia takut dicari atau diburu oleh para sahabat dan Rasulullah untuk diadili. Kemana dia pergi? Ternyata ketika dia ada di perbatasan, dia bertemu dengan salah satu sahabat Ahlul Badar. Sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Namanya siapa? Namanya Al-Miqdad. Saat ketika dia sedang membuat sebuah sumur, menggali sebuah sumur, datang Nuaiman sambil tergopoh-gopoh. Kemudian, Al-Miqdad, tolong aku dikejar oleh orang jahat. Kata Nuaiman kepada Al-Miqdad, siapa yang mengejarmu? Kata Al-Miqdad, orang-orang jahat yang ingin menyiksaku. Kemudian, bolehkah aku sembunyi di sini? Silahkan. Tapi tolong, kata Nuaiman, jangan beritahu kepada siapapun kalau aku ada di sini. Baik, aku takkan memberitahukannya. Kemudian apa? Nuaiman masuk ke dalam sumur yang sedang digali oleh Al-Miqdad dan ditutupi dengan pelepah kurma. Kemudian setelah dia masuk ke dalam sumur, kepalanya nongol lagi. Benar, engkau tidak akan memberitahukan aku kepada siapapun. Benar, kata Al-Miqdad, termasuk Rasulullah. Bingung Al-Miqdad, mana mungkin Rasulullah mencari Nuaiman sampai ke perbatasan Madinah. Ya, kata Al-Miqdad, ya, walaupun Rasulullah aku takkan memberitahukannya. Kemudian Nuaiman baru merasa aman. Tak lama setelah itu, tidak lama jangka waktu antara Nuaiman, datang Rasulullah dengan para sahabat dan bertanya kepada Al-Miqdad, Al-Miqdad, apakah engkau melihat Nuaiman? Waduh, Al-Miqdad kaget. Ada apa sebenarnya Nuaiman? Siapa sebenarnya yang memburu Nuaiman? Katanya penjahat. Ternyata Rasulullah yang mencarinya. Kemudian bertanya, kemudian apa yang dijawab oleh Al-Miqdad? Al-Miqdad merenung sebentar dan masa aku harus berbohong kepada Rasulullah? Atau aku juga bingung, aku tadi sudah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahukannya. Apa yang dilakukan oleh Al-Miqdad? Al-Miqdad saat itu lisannya berkata, aku tidak tahu ya Rasul, tapi telunjuknya tertuju kepada sumur di sampingnya. Itu cerdasnya para sahabat pada saat itu. Kemudian apa? Ketika Rasulullah buka sumurnya, buka penghalang penutup pelepah kurmanya, dia melihat Nuaiman sudah penuh dengan debu saat itu. Kemudian Rasulullah menyuruh Nuaiman untuk ke atas dan apa? Rasulullah membersihkan debu yang ada di wajahnya, mengelus dengan jemarinya yang lembut, menepak-nepak debu yang menempel pada badannya hingga terjatuh debu-debunya ke bawah. Apa yang kau lakukan? Kata Rasul. Nuaiman menjawab, jangan tanyakan itu kepadaku ya Rasul, tapi tanyakan kepada sahabat-sahabatmu yang di belakangmu. Sontak saja Rasulullah melirik ke belakang kepada Umar, Sa'ad, dan lain-lain. Ketika melihat Nuaiman sudah pergi lagi. Nuaiman sudah kabur lagi. Itu adalah kisah Nuaiman tentang menyembelih seekor unta. Artinya, inti dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Rasul adalah tauladan puncak, tauladan penting, tauladan paling kita harus tiru. Ketika kita ingin menjadi seorang ayah yang baik, maka tirulah Rasul. Ketika kita ingin menjadi seorang teman yang baik, maka lihatlah bagaimana Rasul atau merespon cara kepada teman-temannya. Ataupun menjadi seorang ayah yang baik, maka lihat Rasul ketika mengurus anak-anaknya. Menjadi suami yang baik, maka lihatlah Rasul ketika memberikan rasa keadilan kepada istri-istrinya.
Itu dia salah satu kisah Nuaiman. Walaupun seorang yang cukup menjengkelkan untuk Rasul, tapi dia sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga karena sering sekali membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi senang, menjadi tertawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.